البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Tapi prakteknya bahasa Arab. Iya. Qauluhu, yaitu contoh penafsiran yang tidak tepat juga adalah tentang firman Allah Ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum fatah dan berperang, ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Kelanjutannya, mereka itu adalah orang yang lebih agung derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berperang setelah fatah. Maksudnya adalah apa? Fathu Hudaybiyah untuk ayat ini, ayat Al-Hadid ini. Kata mereka, kata sebagian ahli tafsir, urida biha Abu Bakar wahdah. Yang diinginkan adalah Abu Bakar semata. Wanah wadari, dan yang seperti itu contoh penafsiran yang tidak tepat. Dalam artian apa? Membatasi bahwasanya ayat ini hanya untuk Abu Bakar. Bahkan kalau kita lihat dalam hadis Anas dan yang lain-lain, justru sebab turunnya ayat ini terkait dengan siapa? Terkait dengan Abdurrahman bin Auf dan siapa itu? Abu Sulaiman Khalid ibnul Walid. Yaitu Rasulullah SAW melarang Khalid ibnul Walid untuk mencaci Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf memang beliau adalah minas sabiqin al-awwalin, sebelum Fathu Hudaybiyah. Sementara Khalid ibnul Walid masuk Islamnya adalah setelah Fathu Hudaybiyah. Maka yang betul adalah ayat ini umum, mencakup Abu Bakar dan yang setelah beliau, dari kalangan apa? Para sahabat yang Islamnya sebelum Fathu Hudaybiyah, yaitu sebelum apa? Tahun 4 Hijriah itu. Bukan 4 ya, berapa? 6, awal-awal 6 Hijriah. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, walladzi qal urida biha Abu Bakar masalan. Ulama yang mengatakan bahwasanya dimaksudkan dengan ayat tadi adalah Abu Bakar misalkan, naqul, kita katakan idza arada ala sabilil hasr fa khata. Kalau memang dia menginginkan tafsir tadi adalah sebagai bentuk pembatasan, ini hanya Abu Bakar saja, maka dia keliru memang. Wa in arada ala sabilil misal fa sahih. Adapun kalau dia menginginkan itu dalam bentuk contoh, maka itu betul. Ma'ruf di dalam kalam salaf, tafsir bil misal, tafsir dengan apa? Contoh, dan itu boleh untuk memudahkan pemahaman orang-orang. Bukan membatasi, tapi contohnya ini dan sebagainya. Walana an naqul, dan kita boleh mengatakan nazalat fi Abi Bakar, pakai fi, yaitu apa? Ayat ini turun tentang Abu Bakar dan tidak membatasi, tidak menutup kemungkinan juga tentang yang lain-lain, yakni fi wa fi amsalih, yaitu Abu Bakar dan orang-orang yang semisal dengan beliau. Walakin in uridal hasar fahadha la yajuz. Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah pembatasan, ayat ini hanya turun untuk orang ini, untuk satu tokoh ini, maka ini tidak boleh. Fahadhihi qa'idatun fit tafsir, maka ini adalah ketentuan dalam tafsir. Annahu la yajuzu an yukhassasal am wa yuhsara ma'nahu illa bidalil. Yaitu apa? Tidak boleh kita mengkhususkan suatu dalil yang umum dan membatasi makna dari suatu dalil yang umum kecuali dengan dalil pula. Ya, karena apa? Allah Ta'ala mendatangkan lafaz yang umum, maka yang diinginkan memang suatu keumuman. Tidak boleh kita membatasinya dan mengkhususkannya kecuali dengan dalil yang lain. Baik. Fa in ja'a dalil, kalau datang dalil mithlu qaulihi, seperti firman Allah Ta'ala, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, orang-orang yang manusia itu berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk kalian. Nah, ini domir-domirnya ini perlu dijelaskan ini. Alladzina, ini siapa ini alladzina? Mereka adalah ashabu Rasulullah SAW, pasukan perang Hamraul Asad. Pada tahun berapa? Pada tahun 3 Hijriah itu. Setelah Syawal itu, setelah apa? Perang Uhud. Ini alladzina kembalinya kepada apa? Ashabu Rasulillah. Qala lahumun nas. Lahum tetap kembali kepada apa? Para sahabat. An-nas ini kembali siapa? Yaitu apa? Bani Qais, yang mereka diutus oleh Abu Sufyan untuk mengirimkan apa? Berita yang berisi teror itu.
Apa isi terornya? Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang ini siapa? Ini adalah pasukan Quraisy. Jadi ternyata masing-masing ini domirnya lain-lain. Telah berkumpul untuk menyerang kalian. Walaupun tidak jadi, itu cuma apa? Cuma teror saja. Baik, ini walaupun dohirnya umum, annas, dohirnya umum, tapi ketika hadisnya itu menjelaskan, tahulah kita yang dimaksud bukan semua manusia, tapi yang dimaksudkan adalah apa? Yaitu Bani Qais saja yang mendatangi para sahabat tadi. Dan nas yang kedua, walaupun dohirnya umum, bukan maksudnya umum semua orang, tapi maksudnya adalah pasukan Quraisy. Baik, innan nasa al-muradu bihim Abu Sufyan. Nas yang mana ini? Nas yang kedua. Maksudnya adalah Abu Sufyan dan pasukannya yang berkumpul, bukan hanya satu orang. Qad jama'u lakum. Mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka hendaknya kalian takut pada mereka. Wa illa, kalau kita tidak menafsirkan itu, maka yang terjadi apa? Fa innal wajiba ibqaul am ala umumih. Yang wajib adalah kita membiarkan dalil yang umum sesuai dengan keumumannya. Nas berarti semua. Tapi apa? Jelas qarinah menunjukkan tidak seperti itu. Karena yang berkumpul untuk menyerang para sahabat tidak sampai ada orang Cina, orang Habasyah, atau orang Melayu pun nggak ikut. Kita bebas waktu itu, nggak ikut. Menunjukkan nas di sini bukan semua. Baik. Kemudian apa? Li'anna hasrahu fi wahidin min afradihi kusurun fit tafsir. Hukum asalnya dalil umum itu dibiarkan sesuai dengan keumumannya. Kenapa? Karena membatasi dalil umum kepada satu orang dari individunya, individu anggota dari umum, maka itu adalah kurang di dalam tafsir, kusur. Yaitu apa? Menafsirkannya dengan penafsiran yang kurang. Kama na'lamu jami'an, sebagaimana kita semua tahu, annal mufassir, bahwasanya seorang ahli tafsir itu yajibu ayyakuna mutabiqan lil mufassar. Harus sesuai, mutabik, sesuai dengan apa yang ditafsirkan. Amma an yukhassisa hadza, adapun kalau dia mengkhususkan dalil yang dohirnya umum, maka la yajuz, itu tidak boleh. Kalau dari dirinya sendiri nggak boleh. Harus apa? Harus punya dalil. Kama annahu la yajuz an yu'ammima aidan, sebagaimana tidak boleh dia mengumumkan suatu dalil yang khusus. Dalil bicara tentang apa? Orang tertentu, apa itu tabat yada abi lahabi wa tab. Kemudian mereka katakan, oh ini umum untuk semua orang yang namanya Abu Lahab. Itu nggak boleh. Kalau kebetulan ada yang namanya Abu Lahab yang lain-lain, ini khusus untuk apa? Paman Rasulullah yang durhaka itu. Tayyib. Fa idza jaa nassun fi syai'in khas, apabila datang nas tentang suatu benda atau suatu case yang khusus, lam yajuz an naj'alahu aman. Tidak boleh kita menjadikan itu umum. Yaitu apa? Laknat Allah kepada Fir'aun. Kemudian kita anggap semua Fir'aun seperti itu. Oh tidak, ternyata Fir'aun yang di zaman Nabi Yusuf tidak seperti itu. Tapi yang dimaksudkan adalah apa? Fir'aun yang ma'ruf, Fir'aun di zaman Nabi Musa itu. Yaitu istilahnya adalah para Ramses II kata mereka. Jadi dalil yang khusus maka dibawa kepada khusus, yang umum dibawa kepada yang umum. Illa antariqil qiyas, kecuali kalau polanya adalah qiyas. Kita lihat ada sifat yang sama. Manakala Fir'aun itu durhaka lalu dia dilaknat, maka orang yang durhaka dia boleh jadi akan terkena laknat. Ini pola qiyas. Bukan kita katakan dia masuk ke umuman ayat karena ayatnya memang tidak umum, tapi kita katakan ini adalah qiyas dari ayat tadi. Kalau syaratnya terpenuhi maka qiyasnya adalah qiyas yang betul. In kana mimma yumkinu fihil qiyas, kalau memang di dalam perkara yang mungkin untuk dikiaskan di situ, yaitu apa? Adanya illah jami'ah, adanya apa? Adanya motif atau sifat yang sama antara apa? Yang dikiaskan dan yang menjadi apa? Tolok ukur kias. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Jadi semuanya bukan dalil kita nak mengamkan sesuatu yang am dan menghaskan sesuatu yang khas. Kenapa? Kalau mengamkan suatu dalil yang am, kenapa? Kemudian ini pun memerlukan dalil, memerlukan nas. Enggak perlu. Kenapa? Allah Ta'ala menggunakan lafaz umum, berarti kita berjalan sesuai dengan dohirnya. Dohirnya umum ya umum. Untuk nak menghaskan sesuatu. Iya. Kenapa? Karena kaidah mengatakan apa? Al-baqa 'alal asl, yaitu kita wajib untuk tetap di atas asalnya. Lafaz yang umum maka berarti disikapi dengan umum. Adapun man kharaja anil asl yajibu alaihi dalil. Sebagaimana kata Ibnu Hajar, barang siapa keluar dari asalnya pindah kepada sesuatu yang lain, baru dia apa? Baru dia wajib mendatangkan dalil. Kenapa? An-naqil anil asl, apa itu? Yajibu alaihi dalil.
Orang yang memindah sesuatu dari asalnya, dia wajib apa? Wajib mendatangkan dalil. Makanya hukum asal orang yang dohirnya jujur adalah apa? Kita tetap katakan dia orang jujur. Kalau ada yang mengatakan oh dia mencuri, nah ini namanya nakil anil asal, memindahkan dari asalnya. Maka apa? Harus ada dalil. Kalau tidak, maka hukum asal seseorang adalah apa? Barang yang dia pakai adalah milik dia. Nggak perlu kita tanya apa dalil bahwasanya baju ini milik engkau. Mending sendiri kita beli. Dalilnya apa ya? Yang betul adalah apa? Al-baqa alal asal. Asalnya adalah apa? Milkul yad. Sesuatu yang di tangan kita memang milik kita, nggak perlu ditanya dalilnya. Justru yang ingin merebut dia ditanya dalilnya. Itu namanya apa? Al-baqa alal asal. Kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Nujaim juga di dalam Al-Asbah wan Nadhair.